Bagaimana jika kamu tidak takut pada apapun tidak ada? Apapun manusia, binatang, kebangkrutan, finansial, tidak sama sekali. Apakah kamu mengerti apa artinya itu? Bagaimana hidupmu akan berubah? Begitu kamu menjadi tanpa rasa takut, hidup menjadi tanpa batas. Aku tidak takut. Apapun aku seharusnya sudah mati. Sekarang aku pernah ditabrak oleh kerbau yang mengamuk. Lalu aku bangkit mengejarnya dan membunuhnya. Aku membunuh beruang kodiak dengan pisau. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku percaya itu dengan segenap hatiku. Kamu tidak bisa membunuhku. Dan tentu saja orang-orang yang telah aku bicarakan, Andrew Carnegie, Henry Ford, Rockefeller, Steve Jobs, mereka semua tangguh orang-orang yang rapuh akan hancur di bawah tekanan pada tahun 1986 tekanan jabat tangan rata-rata. Pria adalah 118 pon. Pada tahun 2016 turun menjadi 96 pon. Tingkat testosteron dan jumlah sperma yang diuji 50 tahun yang lalu. Dan hari ini mereka hanya memproduksi 60 hingga 70% dari jumlah tingkat testosteron dan jumlah sperma. Dibandingkan masa lalu kita sedang sekarat, mereka sangat takut pada segalanya. Semua orang takut setengah mati akan apa yang marirana apa sera marinasen mungkin terjadi. Dan jadi mereka ingin terlihat sebagai temanmu. Ini seperti tes mental kerupuk milikku. Kamu tahu pertanyaan pertamanya. Saya memfrasekannya, apa yang akan kamu lakukan jika seseorang meludahi wajah istrimu? Dan jawabannya berkisar dari, "Yah, aku mencoba memastikan hari seperti apa yang dia lalui. Dan jika dia mengalami hari yang buruk, aku mencoba untuk memahaminya. Aku akan berada di penjara. Karena pembunuhan, aku akan menghajar orang itu sampai mati. Apakah itu yang kita butuhkan hari ini?" Tidak, tidak. Aku tidak mengatakan itu. Aku oke, tapi aku menganjurkan agar para pria bertindak layaknya laki-laki sejati. Tidak pernah ada waktu yang mudah untuk membuat keputusan yang sulit. Tidak pernah. Tetapi, apa yang harus mampu kamu lakukan adalah menarik pelatuknya, mengambil tindakan dan membaca buku, serta mendengarkan podcast. Bukanlah mengambil tindakan itu hanyalah bentuk lain dari penundaan. Perbedaan utama antara orang-orang berkinerja tinggi adalah mereka percaya pada hal yang luar. Biasa ingat kemarin aku berkata, kamu tidak akan pernah melampaui harapanmu yang tertinggi dan terliar. Bagi kalian yang ingin menjadi jutawan, kamu tidak akan pernah menghasilkan 10 juta. Bagi kalian yang ingin menjadi 10 juta, kamu tidak akan pernah menghasilkan 100 juta. Bagi kalian yang ingin menghasilkan 100 juta, kamu tidak akan pernah menjadi miliarder. Karena secara psikologis, lihatlah alam bawah sadarmu. Tidak tahu kamu sepenuhnya. Alam bawah sadarmu mulai melambat. Ketika menghasilkan 100 juta, kamu mencapai. Mari kita gunakan angka 100 juta pada 7, 55, 70, 9, 80, 28, 99, 91. Dan kemudian kamu tertidur pada 96 juta. Dan kamu mungkin tersandung melewati tujuan di 100 juta. Secara tidak sengaja, aku memiliki 3 penyesalan dalam hidup. 1. Aku adalah perwira tentara terlatih tempur yang tidak pernah melihat pertempuran 2 malam sebelum ibuku meninggal. Aku berkata padanya, "Sialan kau tidak akan seperti pertempuran Besa. Mati cepat berbalik." Dia meninggal di pagi hari. Dan yang ketiga, aku tidak menetapkan tujuanku cukup tinggi. Jack Welch mengatakannya jauh lebih baik daripada aku. Tidak ada yang namanya keseimbangan kehidupan kerja. Yang ada adalah pilihan kehidupan kerja dan kamu membuatnya. Dan itu memiliki konsekuensi. Ada konsekuensi bahwa aku tidak pergi ke pesta ulang tahun ke-17 putriku, ada konsekuensi. Tapi apakah itu lebih besar daripada konsekuensi kamu menjadi miskin papa saat kamu mati?
kamu tanyakan itu pada dirimu sendiri. Apakah kamu lebih suka membuat pilihan antara ulang tahun ke-17 putrimu, atau kamu bangkrut total terpojok di sudut menjadi gelandangan? Kapanpun waktumu tiba, kamu beritahu aku, tapi kebijaksanaan konvensional dan kebenaran politik membalikan semuanya. Kamu adalah orang jahat karena kamu melewatkan ulang tahunmu. Benar, kamu adalah orang jahat karena kamu merayakan Natal di bulan Januari. Benar, dan para pengamat yang memberikan tur ini padamu mereka sendiri, miskin. Selanjutnya, kamu harus melihat teman-temanmu, tunjukkan siapa temanmu, dan aku akan tunjukkan masa depanmu. Benar, kamu bergaul di bar, bersendawa dan buang angin orang-orang itu yang bersamamu, pergi ke bar olahraga. Itulah teman-temanmu. Kemudian ada orang yang pesimis secara umum. Lalu ada rasa bersalahmu sendiri. Apakah aku pantas menjadi kaya raya tak terukur? Lalu ada rasa takut ekspektasi palsu yang terlihat nyata. Dan kemudian ada masyarakat biasa ini yang ingin menahanmu di bawah masa-masa aneh di mana kita hidup ketika yang tua dan yang muda diajarkan kepalsuan di sekolah, dan orang yang mengatakan kebenaran disebut orang gila dan bodoh. Tapi John Lennon mengatakannya sedikit berbeda menjadi jujur. Mungkin tidak membuatmu mendapatkan banyak teman, tetapi itu akan selalu membuatmu mendapatkan teman yang tepat. Dan apa yang aku ingin kamu lakukan mulai titik ini ke depan, tidak peduli jika kamu membenci apa yang aku katakan atau cara aku mengatakannya, adalah pilihlah dengan hati-hati orang-orang yang bergaul denganmu. Warren dulu, ketika dia biasa mengirim cuitan Buffett, maksudku kamu akan terus menderita jika kamu memiliki reaksi emosional terhadap segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. Kekuatan sejati adalah duduk kembali dan mengamati segala sesuatu dengan logika, dan kekuatan itu menahan diri. Kekuatan sejati adalah menahan diri. Jika kata-kata mengendalikanmu itu berarti orang lain bisa mengendalikanmu, bernapaslah. Biarkan hal-hal berlalu di zamanku mereka biasa. Mengatakan tongkat dan batu bisa mematahkan tulangmu, tapi kata-kata tidak akan pernah menyakitimu sekarang. Justru sebaliknya, ada universitas-universitas besar di negara ini, di planet ini, yang memiliki ruang aman, yang memiliki gedung aman, bahwa jika hidup menjadi terlalu menekan, kamu pergi ke gedung itu. Jika anak dewasamu membutuhkan ruang aman untuk menghindari kata-kata yang menyinggung, kamu gagal. Sebagai orang tua, sebagian besar dari kita peduli apa kata orang lain, dan sebagian besar orang peduli apa yang dipikirkan orang lain. Dan jika kamu bisa mengurangi beban emosional itu, sedikit saja kamu tidak akan menyangka betapa lebih bebasnya kamu nantinya, dan betapa banyak lagi yang akan kamu capai dalam hidupmu. Kebanyakan orang hanya memiliki kebiasaan buruk, dan kamu tahu, aku memiliki kebiasaan yang sama ini selama sekitar 50 tahun sekarang. Ketika aku merasa lemah, aku hanya berkata, "Apa yang salah denganmu? Ayolah." Dan aku langsung keluar dan melakukannya. Dan aku tahu bahwa jika aku harus membangun kebiasaan ini 20 atau 30 tahun yang lalu, kau tahu pada usia 70, aku tentu tidak akan melakukan ini. Maksudku, kebiasaan baik sulit didapat, tetapi yang lebih sulit didapat adalah orang yang memiliki kebiasaan baik, yang bisa berada di sekitarmu. Machiavelli berkata, "Kau tahu seorang penguasa dinilai dari siapa yang mengelilinginya." Jika aku harus memutuskan orang, seperti apa kamu atau siapa kamu, berdasarkan orang-orang terdekatmu, apa yang akan aku pikirkan tentangmu? Bagaimana aku akan menilaimu jadi orang-orang? Tidak menghabiskan cukup waktu memilih kelompok pergaulan itu. Bahkan jika mereka memiliki kebiasaan yang baik, benar, dan itu tidak cukup, ya karena mereka kembali ke setelan awal. Oke, apa saja kebiasaan baikmu yang lain? Kinerja tinggi. Aku tidak pernah memberikan persetujuan diam-diam.
Tapi aku berusaha keras untuk memastikan bahwa jika aku mendengar keduanya, aku memberitahu mereka ini menjagamu. Tetap dengan orang yang tepat ini membuat pesanmu tersampaikan dengan lantang dan jelas benar. Baiklah, tidak ada persetujuan. Diam, diam. Bagus, beri aku beberapa lagi aturan matahari terbenam. Sam Walton itu berarti bahwa sebelum dia meninggalkan kantor, setiap hari segala sesuatu di mejanya, setiap pesan yang masuk, dia jawab. Jadi, aku membersihkan mejaku setiap hari. Baiklah, jadi berkomunikasi secara berlebih. Orang lain juga harus begitu. Hal yang paling kurang dari kalian adalah manajemen waktu. Kau tahu sistem pelaporan yang aku gunakan adalah sistem pelaporan yang aku gunakan sebagai perwira muda di NATO. Dan pada dasarnya, apa yang akan kamu lakukan? Apa tujuanmu hari ini? Apa yang kamu capai kemarin? Dan tantangan dan kemudian minggu berikutnya kamu tidak kau tahu ketika kamu mengatakan apa yang kamu capai. Jika apa yang kamu capai tidak berhubungan kembali dengan tujuan yang telah kamu tetapkan untuk minggu itu, maka ada ketidaksesuaian. Yah, jika kamu berkata kamu akan melakukan ini pada hari Senin dan kemudian minggu berikutnya kamu tidak melakukannya, bukan hanya kamu tidak melakukannya pada hari Senin, kamu tidak melakukannya sepanjang minggu dan kau tahu tantangan muncul hambatan. Aku menyebutnya hambatan kakimu patah. Kamu melakukan ini, kamu melakukan itu. Kau tahu bagiku itu bukan hambatan. Kau tahu ketika aku muncul untuk pertemuanku dengan Klaus Kleinfeld di kursi roda, dengan infus aku hampir mati 3 hari sebelumnya. Maksudku itulah komitmen anak-anak, tidak diprogram untuk sukses. Tetapi sesekali ada anak-anak yang di program itu. Harimau Woods kecil ketika dia berusia 3 tahun di televisi menunjukkan kepada mereka cara memukul bola golf Williams bersaudara. Di program untuk sukses sejak mereka kecil. Aku diprogram secara tidak sengaja apa yang telah kamu lakukan untuk memprogram anak-anakmu. Demi kesuksesan ayahku hanya punya satu tujuan, untukku saat tumbuh dewasa, untuk menjagaku tetap hidup sampai aku mencapai usia nalar. Jadi ibuku menghabiskan seluruh hidupnya mencoba menjadikanku apa yang tidak bisa dicapainya. Bisakah kamu mengatakan hal yang sama untukmu orang tuamu? Anak-anakmu tidak jadi. Aku tidak berada di sini karena kebetulan. Namun, aku masih terus mendobrak batas apa yang aku percaya dengan segenap hatiku. Kamu dimaksudkan untuk mencapai aku percaya, dan ini adalah satu-satunya hal religius yang akan aku katakan adalah aku percaya siapapun yang menempatkan kita di sini. Bagaimanapun caranya kita sampai di sini. Kita ditempatkan di sini untuk menjadi segala yang kita bisa, bukan hanya sebagian kecil darinya.